Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Global Web, suara santri untuk dunia. Pada episode kali ini, kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu pemenang juara 2 MTQ Nasional tingkat Sumatera Barat cabang Musabaqah Fahmil Quran. Kita langsung aja ke narasumbernya. Oke, boleh diperkenalkan terlebih dahulu? Nama Ana Harisanova Aulia. Ana berasal dari Kota Dumai. Ana menjabat sebagai Presiden BES periode 2025-2026. Dari Kota Dumai ya, Kak ya? Iya. Sama, Kak. Saya juga dari Kota Dumai. Oh iya. Iya. Dengar-dengar nih, Kak. Kan Kakak lomba di MFQ provinsi. MFQ itu masuk di cabang apa sih, Kak? MFQ itu merupakan cabang dari pelaksanaan MTQ. Nama lombanya itu MTQ. Nah, terus ada cabang Musabaqah Fahmil Quran. Nah, itu MFQ tadi. MFQ itu berupa cerdas cermat, kayak cerdas cermat tentang pendidikan agama Islam kayak. Berarti cerdas cermatnya yang dalam Islam gitu ya, Kak? Iya. Kalau misalnya yang tartil tilawah gitu apa, Kak? Kalau untuk cabang tartil itu ada lagi cabang-cabangnya, kayak tartil remaja, tartil dewasa, tartil anak-anak, beda cabang. Kalau yang ini, Kak, yang kayak dia pidato Assalamualaikum gitu, itu cabang apa tuh, Kak? Itu cabang Musabaqah Syarhil Quran atau MSQ yang biasanya disebut MSQ sama orang-orang. Oh, berarti Kak Cica ini emang masuk di cabang yang cerdas cermatnya yang dalam Islam. Dan itu provinsi, Kak? Iya, alhamdulillah. Provinsi, Kak. Masya Allah, Kak Cica. Kak Cica nih bagian MFQ, lomba cerdas cermat. Cerdas cermat itu pasti banyak bagian-bagiannya, Kak. Apalagi dalam Islam. Boleh nggak, Kak, tahu apa aja bagian-bagiannya itu, Kak? Untuk di MFQ sendiri itu ada sekitar 20 bab, ya mungkin sekitar itu lah ya. 20 bab, Kak? Bukan 20 bab, maksudnya 20 bentuk pertanyaan. Wow. Ada fahmul ayat, ada terjemahkan ayat, ada sambung ayat, ada menerjemahkan ayat ke bahasa Inggris, ada pertanyaan berupa bahasa Arab, ada pertanyaan sejarah, ada pertanyaan fikih, ada ngitung warisan, ada pertanyaan lagu atau irama. Berarti semua yang terkait dengan kehidupan dalam Islam kayak sampai bahkan warisan aja dihitung ya, Kak? Iya, benar banget. Masya Allah. Berarti dari terjemahkan yang ayat Al-Quran dari bahasa Arab ke Indonesia itu juga diterjemahkan, Kak? Dari bahasa Inggris ke Indonesia juga, Kak? Iya, Indonesia ke Inggris, Kak? Iya. Indonesia ke Arab, Kak? Indonesia, iya. Masya Allah, Kak. Masya Allah, multi language sih, Kak. Pasti Kak Cica multi language. Cuman kan nggak seluruh Al-Quran juga kan yang mau dilombain. Paling cuman juz-juz tertentu paling gitu. Dari begitu banyaknya bab nih yang dibahas di MFQ, Kak. Kira-kira Kakak butuh berapa banyak waktu yang untuk memulai persiapan MFQ ini, Kak? Untuk persiapan MFQ itu mungkin Ana juga udah pernah ikut di sebelumnya di lomba MTQ waktu di Riau. Jadi sejak kelas 8 tuh udah terbiasa juga kan lihat soal-soal bentuk yang kayak gitu. Tapi mulai fokus untuk MFQ provinsi ini itu di bulan Juli 2025. Itu udah fokus belajar buat MFQ. Memang udah full karantina. Sekitar berapa bulan tuh, Kak? Dan Kakak karantinanya di mana? Untuk karantina MFQ ini ada karena teman-temannya semuanya dari Komplek Ummul Qura. Jadi Ana dibawa ke Komplek Ummul Qura untuk karantina. Berarti selama Kakak persiapan di sana nggak ada balik ke global gitu, Kak? Paling balik-balik bentar lah gitu. Untuk pulang, untuk ngambil barang. Dengar-dengar nih ya, Kak. Dari santriwati global, Kak Cica ini termasuk yang Masya Allah hafalnya sudah mungkin 30 juz. Bagaimana tuh, Kak? Kok bisa gitu? Atau Kakak ada ikut program sebelumnya? Iya, kemarin itu sebelum waktu tahun 2022 itu setelah setelah libur Juli itu ada pendaftaran daurah bersama Syekh Sa'ad. Jadi Ana masuk di situ, alhamdulillah lulus 2 tahun di situ ngafal. Dan disitulah emang terbentuk hafalan yang Masya Allah tabarakallah, emang programnya yang Masya Allah tabarakallah. Di antara persiapan Kakak menuju lomba MFQ yang tingkat provinsi nih, Kak, siapa sosok yang paling berperan dalam proses latihan Kakak? Entah itu yang selalu menyemangati, entah itu yang marah tapi
emang bisa membuat kakak bangkit lagi gitu? Siapa kak sosok yang paling berperan? Sebenarnya sih banyak ya kalau mau disebutin satu-satu tuh yang berperan tuh sebenarnya ya semuanya kan. Tapi untuk yang paling berperan banget nih, apalagi kalau misal ini sampai ke telinga Ustadz dan saya, tentunya Ustadz Selby, Ustadz Syukri, Ustadz Azel, Zatiara, dan ustadzah lainnya, juga Ustadz Khairuddin juga. Boleh tahu nggak kak, gimana sih cara-cara mereka membentuk Kak Cica tuh biar lebih semangat lagi belajarnya, lebih fokus lagi hafalannya gitu, biar untuk mempersiapkan mengharumkan nama ICBS gitu kak. Untuk persiapannya tuh tentunya itu emang benar-benar diperhatikan sama ustadz dan ustazah ICBS. Mulai dari pagi, siang, sore, malam bahkan, itu ustadz dan ustazah tuh emang rasanya tuh kayak memperhatikan sangat-sangat gimana kualitas untuk lomba nih. Udah layak belum ini diperlombakan bahkan ustadz mungkin marah, tapi marah itu tanda sayang, tanda kita harus berhasil buat lomba itu. Pasti ya kak, dalam persiapan apalagi lomba yang sehebat ini, Kak Cica pernah nggak merasa down atau pengen banget nyerah, udahlah sampai sini aja gitu, pernah nggak kak? Pastinya pernah ya, semua manusia kan emang pernah capek tentunya ya, terutama kelas 12, harus mikir TKA kemarin, harus mikir kuliah, kayak gimana kuliah, sementara lomba juga harus dipikirin, terutama OSIS juga, ya pastinya kayak terbagi fokusnya, jadi sempat di suatu titik tuh Ana tuh memang pengen banget buat berhenti sama lomba, karena takutnya udah nggak, belajar lagi kan, belajar sekolah, takutnya udah nggak fokus. Terus tapi ngelihat perjuangan ustadz dan ustazah yang udah sejauh itu tuh kayak, ih, Masya Allah, tergerak lagi hatinya iya, semangat gitu ya kak ya. kayak ustadz dan ustazah tuh udah capek loh, Cic, gitu. Berarti kak, tadi kakak ada nyebut nih, kakak persiapan kuliah kakak di mana nih? Boleh di-spill nggak kak? Kalau untuk kuliah tuh sebenarnya yang 100% yakinnya tuh belum ada, cuman kalau untuk sekedar membayangkan, sekedar rencana ya. Jangan sekedar membayangkan kak, kita harus berusaha untuk impian kita. Kalau rencananya, kalau insya Allah mampu dan lulus atas izin Allah, doain juga ya teman-teman. Insya Allah mau ngambil di Al-Azhar Mesir, insya Allah. Ditunggu ya Kak Cica ya. Untuk impian kakak yang pengennya ke Al-Azhar Mesir tadi ditunggu kak, kabarnya sangat-sangat ditunggu gitu. Doain juga, ya Fit. Iya. Apa nih pesan dan kesan yang ingin kakak sampaikan kepada para penonton mengenai persiapan lomba MFQ, kayak pengalaman kakak, gimana kakak bisa dari yang down bangkit lagi, dari yang malas belajar mulai semangat lagi gitu. Apa pesan dan kesannya? Pesan dan kesan Ana itu intinya jangan pernah menyerah, jangan putus asa buat teman-teman, buat adik-adik, karena kalian bakal sampai di titik kalian benar-benar bisa. Coba aja, coba terus, habiskan semua jatah kegagalan yang akan kalian lalui. Kalian bakal nemuin keberhasilan setelahnya. Berarti emang usaha tuh tidak pernah mengkhianati hasil ya kak ya. Iya. Dan kita selalu percaya pasti Allah selalu ada di sisi kita. Oke teman-teman, sampai sini aja ya perbincangan kita bersama Kak Cica terkait dengan pengalaman beliau lomba MFQ tingkat provinsi. Ya, terima kasih kepada Kak Cica sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Stay tune ya guys, tetap di podcast Global Web, suara santri untuk dunia. Saya Fitri Sahidah, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.